Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum. Apakah diambil faidah bahwa kita berbohong sedikit untuk mencari kebaikan? Kita berbohong, iya. Bohong tapi saya nggak ada masalah, jadi nggak ada masalah. Iya, cuman usahakan dalam berbohong itu tauriah. Tauriah ya, tauriah itu apa ya? Kalau ditinjau secara lafaz ya tidak bohong. Ya misalnya seperti tadi Abdullah bin Amr bin As, saya sedang ada masalah. Ya, kira-kira ada nggak manusia yang dalam hidupnya tuh nggak ada masalah sama sekali? Ya, insya Allah kan pasti ada. Ya masalah ya, masalah di perut, masalah di ya masalah. Ya. Jadi bukan vulgar gitu. Saya datang ke tempat itu, padahal nggak datang. Ini kan bukan tauriah ya. Ya jangankan sekelas Abdullah bin Amr bin As, Nabi Ibrahim berbohong. Tapi ya itu tauriah. Ketika ditanya ini siapa, padahal istrinya, dijawab ini saudaraku. Padahal istri. Apakah ini bohong vulgar? Tidak. Karena maksud Nabi Ibrahim adalah saudara sesama muslim, saudara seiman. Karena sebelum Nabi Ibrahim ketemu dengan Raja Zalim itu, Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya Sarah, tidak ada yang beriman di muka bumi ini kecuali aku dan engkau. Jadi di muka bumi cuman beliau berdua, maksudnya iman yang benar ya, bukan iman yang tercampur syirik. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Agak menyimpang dari materi Ustaz. Di HP saya pasang alarm azan. Artinya pada saat waktu sholat itu akan mendengar suara azan. Pertanyaannya, apakah berdosa seandainya terdengar suara azan itu belum habis kemudian kita matikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ya, itu kan sekedar suara di HP kita ya. Yang berdosa ada orang azan, antum stop, itu dosa ya. Dimatikan suaranya atau apa, stop ya. Itu kan bukan azan, muadzin sedang azan di masjid, bukan. Ya nggak masalah. Justru menurut saya jangan. Yang begitu-begitu kemudian suara Al-Quran, jangan. Namanya manusia bisa aja lupa ya kan. Ya sering kejadian. Lagi sholat ya kan, namanya waktu kan beda-beda. Bunyi itu kan jadi ganggu. Lagi sholat dengar suara azan atau suara baca Al-Quran, lebih baik jangan ya. Suara apalah yang belum kita sedang di kamar mandi ya kan? Dan seterusnya. Jadi semangat kebaikan harus dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya penasaran, mohon dilanjutkan yang tadi Pak Ustadz, karena ceramah Ustadz yang lain itu ada 3 itu, tapi nggak pernah sampai ke masalah diri ini tapi masalah yang lain. Yang mana? Sebenarnya bagaimana? Ada pemuda sebentar lagi datang ahli surga kata Nabi itu. Mohon dilanjutkan saja Pak. Udah selesai yang mana? Lanjutkan yang mana? Yang tadi kan dari udah nginep 3 malam, udah pamit, mau yang mana lagi? Katanya dia kepada orang kikir dia memberi. Apa? Pada orang yang kikir dia memberi.
jadi nggak pelit kepada orang yang kikir pada dia. Oh, iri. Iya, iri. Bukan. Kikir. Ya, oh menurut antum sebetulnya 3. Ya, ada 3. 1 tidak iri, yang 2 tidak kikir. Satu lagi? Malah iri ini nggak pernah didengar. Yang ada itu dia pada mau tidur itu dia bebaskan orang yang dolim sama dia maafkan. Kemudian yang kedua dia memberi pada orang yang kikir. Yang ketiga dia bersilaturahim kepada orang, memutuskan silaturahim kepadanya. Justru saya nggak tahu ya. Saya yang tahu yang iri itu. Ya. Coba antum ingat-ingat baca di mana. Ya. Siapa tahu saya yang salah. Ya. Saya ingat saya iri itu. Karena memang berat sekali. Kalau tidak kikir, saya kira nggak mungkin ya Abdullah bin Amr bin As kikir ya. Yang paling berat itu iri, karena memang luar biasa berat sekali ya. Untuk tidak iri, oleh karena itu iri tidak berdosa selagi masih disimpan di hati. Bagaimana dengan memperbaharui wudhu? Apakah tetap dengan kaidah yakin dan ragu tadi? Iya, jadi begini, antum sudah wudhu, belum kentut, belum kencing, apakah disunahkan wudhu lagi? Tidak. Maksud memperbaharui wudhu itu batal wudhu, begitu. Syukur-syukur setelah wudhu diteruskan dengan sholat 2 rakaat. Ketika belum kentut, belum kencing, belum batal, perlukah wudhu lagi? Tidak perlu. Bisa jatuh ke bid'ah kan? Wudhu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Sementara hadas kecil nggak punya orang, belum kentut, belum kencing, ngapain wudhu lagi? Nah, sementara antum ragu, sudah kencing belum, sudah kentut belum, maka keraguan itu harus dibuang. Artinya antum harus yakin belum kencing, belum kentut. Perlukah wudhu lagi? Ya nggak perlu. Paham ya? Jadi jangan salah paham dengan istilah memperbaharui wudhu. Bukan wudhu yang lama diperbaharui walaupun belum kentut, bukan ya. Tapi batal wudhu lagi. Ya, habis? Lagi Ustaz. Ya, satu lagi. Ustaz, sebelum mengenal manhaj salaf, seolah-olah seluruh Ustaz itu benar. Apapun yang mereka sampaikan berdalil. Namun setelah mengenal manhaj salaf, kita mengetahui betapa banyak penyimpangan di antara Ustaz-Ustaz yang bahkan dulu kita ikuti. Terus kemudian timbul dalam hati ketika melihat mereka atau melihat ceramah mereka, kita merasa memikirkan mata ataupun merasa hanya seperti itu. Apakah ini termasuk sebuah tazkiyah sendiri bahwa merasa ini adalah takabur, Ustaz? Terima kasih. Ketika itu berhenti di hati antum seperti tadi. Ketika antum dari hati kemudian diwujudkan dalam bentuk ucapan, baru maka antum diam saja, mulut antum diam saja, walaupun dalam hati antum mengatakan bahwa betapa bodohnya si fulan ini, sudah profesor, doktor, lulusan Mesir, lulusan luar negeri, tapi maulid bid'ah nggak tahu, tahlilan bid'ah nggak tahu, membedakan mana sunnah mana bid'ah nggak tahu, betapa bodohnya. Itu cukup dalam hati ya. Kalau antum terus belajar, maka lambat laun insya Allah itu hal yang biasa ya. Jangankan ahlul bidah, sekelas Abu Hanifah saja salah dalam masalah yang salah fatal. Jadi seorang wanita sah nikah dengan seorang laki-laki walaupun tanpa wali, kan fatal sekali ini.
Itu sekelas Abu Hanifah. Sekelas Imam Malik salah dalam masalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini nggak ada kata beliau. Kan ada di Al-Muwatta. Ya, bahkan sekelas Ibnu Mas'ud salah dalam masalah nikah dengan wanita ahlul kitab. Sekelas Ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Thalib salah bersamaan beliau berdua dalam masalah iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Bahkan tidak tanggung-tanggung sekelas Abu Bakar dan Umar salah dalam masalah haji tamattu. Artinya siapapun dia bisa salah apapun. Oleh karena itu ketika antum mengatakan beliau salah, padahal profesor, doktor, cerdas, ya nggak masalah. Bukan berarti antum menghina beliau. Memang salah mau diapain? Tanpa antum harus merendahkan beliau, mencaci maki beliau. Paham sama ya? Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.